Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yolanda dengan NIM 2321011131 dari kelas TIF 23H. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari jurnal yang telah saya pelajari yang berjudul Sistem Monitoring dan Kontrol Otomatis pada Greenhouse Hidroponik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada latar belakang. Budidaya tanaman dengan metode hidroponik merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air sebagai media tanamnya. Metode ini memungkinkan peningkatan kualitas dan hasil produksi tanaman, bahkan pada lahan yang terbatas. Untuk mencapai produktivitas yang optimal, diperlukan lingkungan tumbuh yang terkendali, sehingga penggunaan greenhouse menjadi solusi yang efektif. Greenhouse mampu secara efektif menciptakan kondisi lingkungan yang stabil dan terkontrol, seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, serta sirkulasi udara, yang semuanya dapat disesuaikan agar tanaman hidroponik tumbuh dalam kondisi optimal sepanjang waktu. Selain itu, greenhouse juga dapat melindungi tanaman dari gangguan hama, cuaca ekstrim, dan kontaminasi lingkungan luar yang dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, integrasi metode hidroponik dengan sistem greenhouse menjadi pendekatan yang menjanjikan dalam peningkatan produktivitas kualitas tanaman. Yang selanjutnya yaitu ada komponen sistem. Berikut adalah visualisasi digital rangkaian komponen yang digunakan untuk membangun sistem IoT pada greenhouse hidroponik. Rangkaian ini mengintegrasikan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali, yang terhubung dengan sensor-sensor dan relay sebagai penghubung controller ke aktuator. ESP32 adalah microcontroller cerdas yang dikembangkan oleh Espressif System untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Perangkat ini memiliki fitur konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth Low Energy atau BLE, sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem otomatisasi dan pemantauan jarak jauh. Dalam mengimplementasikan pada sistem greenhouse hidroponik berbasis IoT, ESP32 berperan sebagai pusat kendali yang menghubungkan berbagai sensor untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time. Dengan kemampuan ESP32 dalam mengolah dan mengirimkan data ke platform IoT, penggunaan dapat memantau kondisi lingkungan tumbuh melalui aplikasi Android, memungkinkan kontrol otomatis yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, yaitu desain sistem. Berikut adalah desain dari sistem greenhouse yang terdiri dari greenhouse mini berukuran 50 x 50 x 50 cm, tanaman hidroponik, dan rangkaian komponen. Gambar A yaitu merupakan pusat kendali sistem yang menerima data dari sensor, mengolahnya, dan mengirim hasilnya ke aplikasi Blink. Gambar B yaitu sensor DHT11 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, kipas otomatis menyala. Gambar C yaitu sensor LDR, yaitu berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya. Jika terlalu terang, sistem menutup paranet otomatis. Gambar D, sensor water level, untuk mendeteksi ketinggian air. Pompa aktif jika air kurang dari 7 cm, mati jika cukup. Gambar E, yaitu pompa air, berfungsi untuk mengalirkan air dan nutrisi ke tanaman secara otomatis. Gambar F, yaitu kipas pendingin, berfungsi untuk menjaga suhu greenhouse tetap sejuk saat panas berlebih. Gambar G, yaitu motor paranet, untuk menggerakkan tirai peneduh atau paranet sesuai intensitas cahaya. Gambar H, yaitu greenhouse, untuk tempat tumbuh tanaman hidroponik yang dikontrol otomatis oleh sistem. Gambar I yaitu router Wi-Fi untuk menghubungkan ESP32 ke internet untuk komunikasi dengan aplikasi. Yang terakhir yaitu gambar J yaitu smartphone atau aplikasi Blink untuk menampilkan data sensor secara real time dan memungkinkan kontrol jarak jauh atau manual secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu antarmuka pengguna. Dalam pengembangan antarmuka pengguna untuk sistem smart greenhouse ini digunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Blink. Pemilihan platform Blink didasarkan pada sejumlah keuntungan yang mendukung efisiensi pengembangan sistem. Blink menawarkan kemudahan integrasi dengan berbagai platform microcontroller. Seperti yang digunakan dalam sistem ini,
sehingga mempercepat proses koneksi perangkat keras dengan antarmuka digital. Blink juga menyediakan beragam widget antarmuka yang intuitif dan siap pakai, memungkinkan perancangan dashboard pemantauan dan kontrol yang menarik, interaktif, serta mudah dioperasikan. Antarmuka pada sistem ini dirancang dengan fokus pada kemudahan interaksi dan penyediaan informasi yang jelas. Komponen-komponen utama antarmuka meliputi yang pertama, informasi kondisi lingkungan, kedua, kontrol mode operasi, ketiga, kontrol Faranet, keempat, kontrol kimas, dan yang kelima, informasi debugging. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem. Sistem monitoring dan kontrol otomatis pada greenhouse hidroponik berbasis IoT ini bekerja secara real-time, terintegrasi, dan otomatis untuk menjaga kondisi lingkungan tanaman tetap ideal. Yang pertama, sensor DHT11, LDR, dan water level membaca data suhu, kelembapan, cahaya, dan ketinggian air. Yang kedua, microcontroller ESP32 untuk mengolah data tersebut dan mengontrol aktuator atau kipas, pompa air, dan motor paranet sesuai kebutuhan. Yang ketiga, aplikasi Blink menampilkan hasil pembacaan secara real-time dan memungkinkan penggunaan melakukan kontrol manual jarak jauh melalui smartphone. Yang keempat, sistem bekerja berulang secara otomatis dengan respon cepat kurang dari 5 detik. Menjaga kestabilan lingkungan di dalam greenhouse tanpa pengawasan langsung. Sistem ini mampu menciptakan greenhouse cerdas atau smart greenhouse yang efisien, hemat energi, dan mudah dikontrol dari jarak jauh. Dengan otomatisasi penuh, pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal dan perawatan lebih praktis. Selanjutnya, ada kelebihan dan pengembangan selanjutnya. Kelebihan sistem, yang pertama, bekerja otomatis dan real-time. Semua proses pengaturan suhu, cahaya, kelembaban, dan air berlangsung otomatis tanpa pengawasan langsung. 2. Monitoring jarak jauh. Dapat dipantau dan dikontrol melalui aplikasi Blink dari smartphone di mana saja dan kapan saja. Ketiga, efisien dan hemat energi. Aktuator hanya aktif saat diperlukan sehingga penggunaan listrik dan air lebih hemat. Yang keempat, respon cepat dan stabil. Sistem memiliki waktu respon kurang dari detik terhadap perubahan lingkungan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tanaman. Kondisi lingkungan selalu stabil, sehingga pertumbuhan tanaman lebih optimal. Pengembangan selanjutnya yaitu yang pertama, penambahan sensor pH dan IC atau nutrisi air untuk mengontrol tingkat keasaman dan kandungan nutrisi pada sistem hidroponik. Yang kedua, peningkatan akurasi sensor, yaitu mengganti DHT11 dengan DHT22 agar hasil pembacaan suhu dan kelembaban lebih presisi. Yang ketiga, penyimpanan data ke cloud atau database online agar data historis bisa dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk grafik atau laporan otomatis. Yang keempat yaitu fitur notifikasi otomatis, memberi peringatan melalui aplikasi atau pesan jika kondisi lingkungan berada di luar batas aman. Yang kelima, yang terakhir yaitu pemanfaatan energi surya atau solar panel, itu untuk menjadikan sistem lebih mandiri energi dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal yang telah saya pelajari, yaitu adalah sistem monitoring dari kontrol otomatis berbasis IoT pada greenhouse hidroponik berhasil dibuat menggunakan ESP32, sensor DHT11, LDR, dan water level, serta aplikasi Blink. Sistem mampu memantau dan mengatur suhu, cahaya, kelembapan, dan air secara otomatis dan real-time. Dengan respon cepat dan hasil stabil, teknologi ini terbukti efisien, praktis, dan mendukung pertanian cerdas atau smart greenhouse yang hemat energi, mudah dikontrol jarak jauh, serta berpotensi dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pertanian modern yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.